Jadi ya otomatis detiknya muncul. Sebenarnya detik itu bahasa seperti pembinaannya yang betul. Nah, sebelum kita masuk ke materi, yuk perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama. Ada yang tahu ini gambar tentang apa? Nah, ini gambar tentang mengaji bersama keluarga. Ini adalah salah satu bentuk perhatian orang tua terhadap anaknya dengan cara mengaji bersama, mengajak mengaji bersama. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua. Nah, ini gambar apa ya? Gambar anak sedang tidur atau beristirahat. Ketika kita seharian sudah lelah dengan aktivitas, yang terakhir kita harus istirahat agar kondisi kita kembali fit, segar, dan tetap sehat. Gambar yang ketiga, ini gambar tentang apa ya? Kok ada yang bawa mainan? Ini adalah gambar anak-anak sedang bermain bersama-sama. Selain belajar, kita tentunya juga butuh aktivitas bermain. Tapi juga bermain itu ada batas waktunya. Tidak boleh melulu bermain terus. Tapi harus seimbang, setelah belajar boleh bermain. Wah, gambar yang keempat ini gambar apa ya? Kok ada anak menerima uang? Ini adalah gambar orang tua memberikan uang saku terhadap anaknya. Tentunya kalian juga pernah kan mengalami hal seperti itu? Mau berangkat sekolah diberi uang saku. Itu adalah salah satu hak kalian, yaitu mendapat uang saku dari ayah atau bunda. Tetapi kalau kita diberi uang saku, kita harus menyisihkan untuk dibuat apa? Pintar, untuk ditabung. Jadi tidak boleh semuanya dihabiskan. Harus sebagian kita tabung untuk membeli keperluan kita sendiri. Jadi tidak apa? Tidak bergantung kepada ayah atau bunda. Kalau kita ingin sesuatu, kita bisa menggunakan uang tabungan kita. Oke, lanjut. Gambar anak mau pergi ke sekolah. Seperti yang saat ini kalian biasanya berangkat sekolah ke SD Muhammadiyah 1 Ndriorejo. Itu adalah bukti bahwasannya ayah dan bunda memberikan kalian pendidikan. Jadi, memperoleh pendidikan adalah hak kalian sebagai anak. Oke, yang terakhir adalah gambar anak sedang makan bersama-sama orang tua. Tentunya setiap hari kalian juga pasti sudah disediakan oleh bunda makanan yang enak-enak dan tentunya yang bergizi. Setiap hari bunda memasakkan kalian dan keluarga ya. Yaitu adalah gambar tentang apa ini? Gambar tentang kalian di rumah. Ngomong-ngomong, ada yang tahu pengertian hak itu apa? Oke, Ustazah bantu jelaskan ya. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh atau sesuatu yang harus didapatkan. Contohnya tadi ya, hak anak di rumah diantaranya tadi mendapat perhatian atau kasih sayang orang tua. Kemudian disekolahkan oleh orang tua. Kemudian mendapatkan makanan dan minuman. Mendapatkan uang saku, bermain,
menonton TV, tapi tidak boleh sering-sering ya menonton TV-nya dan harus didampingi oleh ayah atau bunda. Kemudian mendapatkan pakaian yang layak, bersantai atau tidur. Itu adalah hak kalian selama di rumah. Lanjut ya. Nah, ini Ustazah punya gambar lagi. Perhatikan ya. Gambar yang pertama. Wah, ini gambar tentang apa ya? Ada bunda, ada anaknya. Ada bunda sedang mendampingi anaknya belajar. Siapa yang seperti itu di rumah? Belajar sama bunda atau ayah? Tentunya semua juga merasakan seperti itu ya. Belajar di rumah, ya. Pastikan. Soalnya itu adalah kewajiban kalian sebagai seorang anak. Salah satunya adalah belajar. Yang kedua, ini sedang apa ini? Ini anak sedang berpamitan kepada kedua orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Itu adalah salah satu bentuk atau cara seorang anak menghormati orang tua dengan berpamitan atau salim. Siapa yang seperti itu? Ayo, kalau mau berangkat sekolah salim. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, sama bunda sama ayah. Tentunya kalian semua seperti itu ya. Itu adalah bentuk kalian menghormati orang tua. Lanjut. Nah, ini adalah berkata baik atau diam. Jadi, kewajiban kalian sebagai anak salah satunya juga harus menjaga lisan kalian. Tidak boleh berkata jorok, tidak boleh berkata kotor. Harus berkata yang baik-baik agar tidak menyinggung perasaan orang lain atau tidak menyakiti hati orang lain. Jadi kalau kalian tidak bisa berkata baik, lebih baik kalian diam. Contohnya ya, tidak boleh mengolok-olokkan temannya, tidak boleh mengolok-olokkan orang lain. Harus berkata yang baik dan sopan agar orang yang mendengarkan juga merasa senang. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini gambar. Ada yang tahu gambar tentang apa? Gambar tentang menanyakan sudah sholat apa belum? Ayo, bagaimana kalau di rumah? Di rumah selama ini sholatnya 5 waktu apa masih bolong-bolong? Ayo, raise your hand. Siapa yang sholatnya masih bolong-bolong? Ustazah kira semuanya rajin semua ya, sholatnya 5 waktu ya. Jadi kalian juga berkewajiban melaksanakan ibadah kalian sebagai seorang muslim. Yaitu sholat 5 waktu, menjalankan puasa, menjalankan sholat sunnah, menjalankan murojaahnya, mengaji. Itu adalah kewajiban kalian yang wajib kalian laksanakan. Nggak hanya di rumah, dimanapun ya. Lanjut ya. Nah, ini ada anak pakai masker. Di situasi yang saat ini, yang sedang booming ya istilahnya, yaitu virus corona. Jadi kalian kemana-mana itu sekarang diwajibkan memakai masker. Diwajibkan menjaga kebersihan tubuh kalian. Menjaga kesehatan kalian. Dengan bagaimana? Dengan memakai masker kemana-mana. Mencuci tangan sesering mungkin agar virus itu jauh-jauh dari tubuh kita. Dan kita akan insya Allah tetap terjaga, tubuh kita tetap sehat. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah gambar anak sedang membersihkan tempat tidurnya. Ya. Jadi setelah kita bangun tidur, apa yang kita lakukan pertama? Berdoa. Kemudian apa lagi? Membersihkan tempat tidur. Jangan sampai habis bangun tidur yang membereskan siapa? Bunda.
Jangan, kasihan ya. Jadi kita sudah besar berkewajiban untuk membersihkan tempat tidur kita, menjaga kebersihan rumah, membantu orang tua. Itu adalah kewajiban kalian sebagai anak di rumah. Ya, menjaga kebersihan rumah. Jadi gambar tersebut itu, gambar semua itu adalah gambar tentang kewajiban kalian di rumah. Ada yang tahu kewajiban itu apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan, wajib dilakukan. Di antaranya tadi apa saja? Belajar. Kemudian menghormati orang tua. Kalau di sekolah orang tua kalian siapa? Ustadz, ustazah. Kemudian membantu orang tua, membersihkan rumah, ya, menjaga tubuh agar tetap sehat, melaksanakan ibadah, yaitu sholat, murojaah, terus apalagi mengaji, berpuasa, dan lain sebagainya, ya. Kemudian berkata dan berperilaku yang baik, ya. Jadi kalian harus berperilaku sopan santun, menjaga kata-kata kalian agar tidak ada yang tersakiti ya hatinya ya dengan kata-kata kalian. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik kalian diam ya. Seperti itu ya. Menjaga kebersihan rumah agar terhindar dari penyakit. Kemudian membantu anggota keluarga yang mengalami kesulitan. Itu adalah kewajiban-kewajiban kalian sebagai anak di rumah. Lanjut ya. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Jika kamu telah mendapatkan hakmu, maka kamu juga harus melaksanakan kewajibanmu. Ya, hak yang kita peroleh itu adalah akibat dari orang lain telah melakukan kewajiban terhadap kita. Contohnya adalah orang tua telah menyekolahkanmu. Orang tua sudah melaksanakan kewajibannya. Dan kamu mendapatkan hakmu yaitu mendapat pendidikan. Maka kewajiban kamu adalah bersekolah yang sungguh-sungguh atau bersekolah yang baik. Lanjut ya. Nah, latihan soal. Tadi sudah dijelaskan tentang hak dan kewajiban. Tentunya insya Allah kalian semua sudah paham ya tentang hak dan kewajiban. Sekarang tugas kalian adalah mencari gambar hak dan kewajiban anak di rumah selain tadi ya. Ya. Kemudian jangan lupa berilah keterangan di sampingnya. Oke, bisa kalian mencari gambar di koran, di majalah bekas, atau browsing kemudian di print dan digunting, lalu ditempel dan diberi keterangan di bawahnya. Oke, saya tunggu loh ya. Lanjut. Nah, toko A dan toko B di pasar. Berapakah kemungkinan telur yang disetorkan ke toko A dan toko B oleh Pak Yanto? Nah, ini sudah ada contoh soal beserta jawabannya. Cara mengerjakannya yaitu untuk mengisi titik-titik yang kosong, maka bisa mengambil angka sembarang, terserah kalian. Lalu dikurangkan ke 150, sehingga didapat nilai angkanya. Misalnya, Ustazah mau mengerjakan nomor 1. Ustazah mau mengisi salah satu titik yang kosong dengan angka 50. Jadi 150 itu dikurangi 50. Hasilnya adalah 100. Jadi nomor 1 adalah 100 ditambah 50, hasilnya 150. Itu ya. Lanjut. Tadi sudah soalnya. Ini kalian sekarang latihan soal. Latihan soalnya seperti ini bunyinya. Pak Budi memiliki kebun mangga seluas 1 hektar yang terbagi menjadi 2 blok.
pada musim panen tiba, Pak Budi dibantu dengan pegawainya dapat memanen rata-rata 1.425 buah mangga siap jual. Wah, banyak sekali ya buah mangga Pak Budi. Nah, sekarang buatlah 5 kemungkinan jumlah mangga yang dihasilkan dari lahan 1 hektar milik Pak Budi tersebut. Ini ada latihan soal 1 sampai 5. Nanti kalian bisa menjumlahnya dengan angka sembarang. Terserah kalian, pokoknya hasilnya harus 1.425. Ya, seperti itu ya. Nanti bisa dicoba-coba ya di buku tulis kalian, dikerjakan di buku tulis kalian. Oke, Ustazah tunggu ya. Demikian penjelasan dari Ustazah tentang hak dan kewajiban. Subtema 1. Semoga ini bisa membantu kalian untuk memahami tentang hak dan kewajiban kalian di rumah. Oke? Oke, jangan lupa ya, tetap semangat belajarnya, tetap sholat 5 waktunya, tetap murojaahnya, ya, tetap jaga kesehatan di rumah. Oke, demikian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa lagi. Bye.